dan Anda yang ada di rumah, pegang jam tangan Anda masing-masing. Saya akan mencoba menggerakkan jam ini. Dan Anda yang di rumah mencoba membetulkan jam Anda yang ada di rumah. Perhatikan baik-baik. Pemirsa, malam hari ini RCTI kembali lagi hadir untuk menyajikan sebuah terobosan baru, sebuah talent show untuk magician di Indonesia. Kita mencari bintang tanpa mantra dalam The Master. Kita beri tepuk tangan dulu. Apakah kandidat The Master pada malam hari ini akan bisa menggantikan posisi Deddy Corbuzier sebagai The Master? Atau malah lebih baik dari Deddy Corbuzier? Dan kita akan lihat pada malam hari ini kalau Anda memang betul-betul menginginkan seorang kandidat tetap ada dalam pertarungan The Master, Anda harus rajin kirim SMS. Ketik MR spasi nama kandidat, kirim ke 6288. Dan SMS Anda selain juga menentukan apakah kandidat tersebut layak menjadi the next The Master, juga bisa memberikan Anda hadiah untuk 10 orang masing-masing 2 juta rupiah yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Mudah-mudahan Anda juga yang beruntung. Dan pemirsa, minggu lalu kita sudah menyaksikan sebuah pertarungan yang luar biasa. Deddy Corbuzier, Master Mentalis. Romy Rafael sebagai Master Hipnotis dan juga Grandmaster Utut Adianto menyajikan yang terbaik, sebuah suguhan yang sangat menarik. Buat Anda yang menyaksikan, Anda sangat menikmatinya pasti. Buat Anda yang belum, saksikan cuplikan tayangan berikut ini. Hanya kita lihat di kartu. Deddy Corbuzier mengerahkan segala kemampuannya melawan para master. Dimenangkan oleh Grandmaster Utut Adianto pada langkah 13. Namun tidak hanya itu, Deddy Corbuzier ditantang untuk melakukan hal yang luar biasa. Bisa bengkongin yang lain gak, Mas? Mas Julianto sekarang ada di rumah. Ya. Ketika Anda keluar rumah, apakah Anda lihat ada petunjuk jalan atau portal atau apa saja? Hanya di jalan, Mas. Sekarang keluar dari rumah Anda, lihat salah satu rambu yang dipilih, rambu hati-hati, dan kalau itu bengkok, perhatikan apa yang sudah kita lakukan malam ini. Benarkah Deddy Corbuzier sanggup menjawab tantangan tersebut? Dulu kan lurus, Oh, rupanya benar-benar bengkok gitu. pas acara Deddy Corbuzier kemarin langsung bengkok begitu gitu. It works. Sekali lagi, Deddy Corbuzier berhasil membuktikan kekuatannya sebagai Sang Master. Anda yang ada di studio dan Anda yang ada di rumah, Anda telah melihat betapa luar biasanya kekuatan pikiran seseorang ketika dimaksimalkan sedemikian rupa. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi yang pasti, apa yang terjadi adalah seperti yang apa mereka lihat nanti di studio. Jadi apa yang Anda lihat nanti di rumah adalah apa yang mereka lihat di sini. Tanpa rekayasa. Karena kita tidak mencari pesulap, kita mencari seorang master. Kalau minggu lalu beberapa orang atau mungkin jutaan orang sudah menyaksikan kekuatan yang luar biasa yang bisa dilakukan dengan media pikiran, membengkokkan sendok, garpu, bahkan membengkokkan rambu jalan, kita akan mencoba sebuah eksperimen yang hampir sama, tapi sedikit berbeda. Kita akan menggerakkan sebuah metal. Tapi metal ini adalah metal yang ada di rumah Anda. Sekarang juga, bagi Anda yang ada di rumah sekarang, kalau seandainya Anda memiliki sebuah jam tangan, jam apa saja boleh, jam dinding, jam tangan, jam kantong yang sudah tidak berjalan, yang sudah rusak, yang tidak ada baterainya, sekarang juga Anda ambil, sekarang juga Anda ambil. Jam-jam yang sudah rusak, sudah tidak berjalan, ambil, genggam di tangan kiri Anda sekarang juga. Saya akan memberikan Anda waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kalau sudah, Anda harus berjalan mendekat ke layar TV Anda
genggam jam rusak itu, lalu tempelkan tangan kanan Anda ke layar TV Anda. Dan saya akan bermain dengan penonton yang ada di studio untuk memastikan bahwa tidak ada rekayasa sama sekali. Saya membutuhkan jam tangan. Kalau Anda memakai jam tangan, tolong Anda buka jam tangannya sekarang juga. Semua yang di kanan dan yang ada di kiri. Saya hanya akan memilih beberapa, jadi tidak perlu semuanya. Kamu kenapa ketakutan? Boleh lihat jam tangannya? Boleh kasih lihat jam berapa sekarang? Jam 9.20. Oke, saya tidak kenal Anda, betul? Oke, sekarang kasih tangan kiri Anda. Kasih tangan kiri. Naikin ke atas. Lalu saya ingin Anda pegang kepala. Ingat jamnya 9.20. Punya jam, Mas? Boleh pinjam? Boleh saya bawa ke panggung? Pegang ya. Ada jam lagi? Ada yang punya jam lagi? Lucunya adalah tidak ditanya mau diapain jamnya, tapi dikasih aja sama mereka. Itu bagusnya. Ada yang punya jam lagi? Ada yang punya jam lagi? Dan benar-benar mereka tidak tanya. Yang mana Anda punya, yang mana? Yang ini, yang Anda punya yang mana? Oke, coba pegang dulu jam Anda masing-masing, pegang dulu. Pegang dulu jam Anda masing-masing. Pegang. Yang mana? Ini, oke. Ini Anda punya? Ini Anda punya? Oke. Bisa dilihat jam tangan Anda jam berapa sekarang? Dapat? 9.21. Oke, Anda kidal? Tidak kidal. Kenapa? Tangan kanan. Kalau begitu, tangan kanan naikin ke atas. Pegang jamnya. Oke, kepal. Ada yang punya jam lagi? Ada yang punya jam? Ada yang punya jam lagi? Jam berapa ini tolong? 9.20 kayaknya. 9.20 kayaknya. Naikin tangannya ke atas. Pegang kepal. Kepal. Sekarang begini. Saya ingin Anda semua kepal. Ada 1, 2, 3. Ini jam siapa tadi? Jam Anda, oke. Dan Anda yang ada di rumah, pegang jam tangan Anda masing-masing. Saya akan mencoba menggerakkan jam ini. Dan Anda yang di rumah mencoba membetulkan jam Anda yang ada di rumah. Perhatikan baik-baik. Sudah waktunya pulang Pak, sudah jam 12 sekarang soalnya. Tolong dipakai dan secara otomatis jam tangan Anda sudah. Sorry. Tetap di kepal. Tadi jam berapa? Tadi jam berapa? 9.20. Coba buka, perlihatkan ke kamera sekarang jam berapa? Perlihatkan kamera. Jam tangan Anda mundur, Mbak. Mas, megangnya salah, Mas. Di kepal, Mas. Di kepal, telat sudah ya. Di kepal, dia tadi di kepal, tadi jam berapa? 9.20, saya tidak pernah sentuh jam Anda, betul? Anda kepal dari tadi, saya tidak ada rekayasa dengan Anda, saya tidak kenal Anda, betul? Oke, sekarang buka jamnya, kasih lihat kamera, jam berapa sekarang? Jam 10 kurang 15. Dan hadirin sekalian, itu membuktikan bahwa kekuatan pikiran manusia sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kalau kita mempelajari bagaimana caranya. Dan Anda yang ada di rumah, saya yakin jam-jam rusak Anda yang ada di rumah sekarang juga sudah mulai bekerja. Lepas tangan Anda, buka, lalu perhatikan, dengarkan di kuping Anda, karena jam Anda sekarang sudah berjalan kembali. Sekali lagi, tepuk tangan buat Deddy Corbuzier. Luar biasa Deddy. Deddy juga akan menjadi dewan juri. Betul sekali. Karena nanti kita akan lihat apakah kandidat ini layak menggantikan posisi Deddy. Dan selanjutnya kita akan juga memperkenalkan dewan juri yang lain pada malam hari ini.
Dan dewan juri kita selanjutnya adalah sahabat saya Melissa Karim. Aduh, senang sekali bisa ketemu dengan Melissa kita pada malam hari ini. Iya, Melissa duduknya iya ya. Melissa apa kabar? Boleh pakai mic-nya? Melissa. Kabar baik ya? Melissa kabarnya baik Oh, sekali. Melissa Karim kabarnya baik. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Dan selanjutnya Raffi Ahmad. Yeah! Alright. Raffi Ahmad ini adalah juri tamu kita pada malam hari ini. Juri dahsyat. Dan selanjutnya juga sudah tampil minggu lalu. Beri tepuk tangan yang paling hangat untuk Romy Rafael. Romy, apa kabar? Baik. Baik, Romy silakan di sebelah sini. Romy dan Dedi pada minggu lalu tampil luar biasa. Dedi, penampilan Anda melawan Grandmaster Utut luar biasa. Terima kasih. Anda pasti kalah, saya yakin. Saya memang kalah tapi dalam bidangnya sendiri. Dalam bidangnya ya. sendiri. Tapi apa yang Anda sajikan selanjutnya luar biasa. Terima ya, kasih. luar biasa. Tapi yang namanya Romy Rafael minggu lalu juga luar biasa, ya kan? Terima kasih. Ada orang yang bisa melakukan hipnotis, tapi orang yang bisa menghipnotis dan memberikan hiburan, Romy Rafael. Luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Romy Rafael. Romy, malam ini kita akan mulai melihat dan memberikan penilaian kepada kandidat The Master. Ya kan, ada 5 di antara mereka. Bagaimana pendapat Romy? Semoga yang terbaik yang menjadi juara dan akhirnya menjadi The Master. Ya. Itu aja harapan Oke, saya. siap. Dedi gimana Kalau pendapat Anda? saya hanya ingin mengingatkan bahwa di acara ini kita tidak mencari tukang sulap. Ya. Tapi kita mencari orang-orang dengan kelebihan yang luar biasa. Betul sekali. Tidak mudah menjadi The Master seperti mereka. Master Hipnotis Romy Rafael dan Master Mentalist Dedi Corbuzier. Kita beri tepuk tangan dan kami persilakan kembali ke meja. Menuju ke meja Anda. Iya. Romy Rafael, Dedi Corbuzier. Pemirsa, menjadi seorang The Master bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak orang yang bisa memberikan kemampuan mereka. Menyajikan magic, sulap. Tapi untuk menjadi The Master perlu sesuatu. Dan audisi untuk kandidat The Master sudah dilakukan di beberapa kota. Tapi kami melakukan audisi tertutup. Pemirsa, Anda perlu lihat audisi berikut ini. Kalau Anda adalah seorang magician yang selama ini kita tidak tahu, tapi Anda memiliki bakat yang luar biasa, yang mampu mengentertain orang, yang memang mendedikasikan dirinya untuk seni ini dengan segenap hati, mungkin Anda akan menjadi The Master berikutnya. Jadi kalau Anda memiliki kemampuan itu semua, datang ke saya, karena mungkin you are The Master. Mereka hadir menjawab tantangan sang master, Dedi Corbuzier. Menunjukkan kekuatan mereka demi meyakinkan para juri. Namun, mencari bintang baru tidaklah mudah. Berbagai kejutan mewarnai proses pencarian sang master. Ketegangan pun hadir, tetapi tak jarang mengundang derai tawa. Siapakah yang layak menuju panggung The Master? Ada satu permainan yang bisa membuat saya, wah, luar biasa, baru saya suka. Baiklah, pemirsa, kita sudah melakukan audisi tertutup dan memilih 10 orang kandidat The Master. 5 orang akan tampil di season yang pertama dan akan mempertunjukkan kemampuannya pada malam hari ini. Dan inilah peserta yang pertama kita. Dia ini menghadapi tantangan dan maut menjadi bagian dari sensasinya.
Makanya dia memilih halusionis sebagian bagian magicnya dia. Hadirin sekalian, Richard Ray. Nama saya Rain, Richard Rain. Saya sudah kehilangan orang tua saya, kalau ayah tuh sejak 4 tahun yang lalu dan ibu sudah 5 tahun. I miss them so much. Saat itu adik saya nomor 3, cukup manja sekali pada waktu kecil. Dulu tuh penakut banget.